Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang lingkungan belajar yang produktif, di mana materinya yaitu dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aisyah Aminin dengan NIM 21140201118 dengan rekan saya yaitu Febriansyah Zulkarnain dengan NIM 21140202131. Oke, langsung saja ke materi lingkungan belajar yang produktif. Maka untuk mendapatkan lingkungan belajar yang produktif harus adanya lingkungan belajar yang efektif, di mana untuk menciptakan hal itu yang pertama dapat dilakukan dengan mengatur kelas. Mengatur kelas secara umum juga dikenal dengan pengelolaan kelas. Adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas ini dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kita sebagai calon guru itu berusaha untuk mengembalikan agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar. Itulah pentingnya pengelolaan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan pembelajaran yang efektif, maka akan terciptanya lingkungan belajar yang lebih produktif dengan melibatkan peserta didik dan peserta didik fokus terhadap apa yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pentingnya mengatur kelas, juga dibuktikan oleh Charles yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran murid. Kemudian pengelolaan kelas yang efektif itu menurut Slavin juga menyatakan bahwa pengelolaan ruang kelas atau penyediaan lingkungan pembelajaran yang efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman ruang kelas yang positif dan produktif. Maka kita sebagai calon guru harus mengetahui strategi apa yang pas dan strategi apa yang cocok untuk digunakan agar peserta didik tidak berleha-leha dalam belajar. Dengan adanya strategi yang kreatif dari guru, maka pembelajaran akan bersifat produktif karena terstruktur dengan adanya strategi pembelajaran. Kemudian untuk pengelolaan yang baik juga dibutuhkan strategi. Yang pertama, dengan mengatur perabotan dalam cara-cara yang mendorong interaksi siswa dan ubahlah kalau ternyata malah kontraproduktif, yaitu seperti beberapa kelompok meja dan kursi yang sering berhadapan atau dengan baris tradisional seringkali lebih efektif untuk mengerjakan tugas individu siswa. Yang kedua, minimalkan kemungkinan distraksi atau pengalihan perhatian. Yang ketiga, sebagai guru kita harus mengatur kelas dalam cara-cara yang menimbulkan kemungkinan terjadinya perilaku-perilaku yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Misalnya menempatkan siswa yang suka ngobrol di kursi paling depan. Yang keempat, aturlah kelas sedemikian rupa sehingga kita mudah berinteraksi dengan siswa dan identifikasilah lokasi-lokasi yang mempermudah pemantauan perilaku siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang menciptakan iklim psikologis yang efektif. Di sini menurut Ardi Suryanto, menciptakan lingkungan belajar yang positif di ruang kelas, guru harus memperhatikan pola interaksi baik antara dirinya dengan siswa maupun antara sesama siswa. Kemudian sebab lingkungan kelas yang positif akan mendorong siswa bersemangat menjalani kegiatan belajar. Selain itu, komunikasi yang efektif adalah saling melengkapi satu sama lain. Jadi, guru dan siswa harus bersama-sama berperan aktif. Kemudian, menciptakan iklim belajar di ruang kelas yang demikian tidaklah mudah, karena guru pasti akan berhadapan dengan beragam sikap, kemampuan, gaya belajar, keinginan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing siswa. Adapun indikator iklim belajar siswa adalah terciptanya kondisi atau iklim belajar yang kondusif, dan ternyata tertib, disiplin, dan bergairah. Ada menyenangkan, mengasihkan, bersikap ramah, dan membiasakan diri, selalu tersenyum. Adapun modifikasi strategi pembelajaran, yang pertama itu ada pendekatan belajar aktif. Pendekatan belajar aktif ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu modifikasi adalah dengan mengintegrasikan metode diskusi yang dipimpin oleh siswa, proyek berbasis masalah, dan pelajaran berbasis tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan dua, kita bisa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu jadi alat yang efektif untuk memodifikasi strategi pembelajaran. Kemudian adapun yang ketiga itu pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Adalah menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan masalah atau tantangan yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian, kolaborasi dan pembelajaran berbasis tim, yaitu pembelajaran berbasis kemungkinan siswa untuk belajar satu sama lain melalui kerjasama dalam kelompok atau tim. Modifikasi dan strategi ini dapat mencakup memberikan tugas kolaboratif yang menekankan tanggung jawab bersama dan pengembangan keterampilan sosial. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, mengatur kelas itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung efektif, memiliki tujuan utama yaitu membantu siswa
menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar, dan mencegah munculnya masalah akademik dan emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Itulah hasil dari pemahaman kami mengenai lingkungan belajar yang produktif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.